Kualitas udara sangat penting bagi kesehatan manusia dan keseimbangan lingkungan. Namun, pesatnya pembangunan kota dan kawasan industri serta aktivitas transportasi menyebabkan kualitas udara mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari AQAir, Indonesia menempati peringkat ke-15 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia pada tahun 2024. Kualitas udara diukur dengan indeks standar pencemar udara yang ada 5 kategori. Yang pertama yaitu baik, diukur dari angka 1 sampai 50. Yang kedua yaitu sedang, diukur dari angka 51 sampai 100. Yang ketiga yaitu tidak sehat, diukur dari angka 101 sampai 200. Yang keempat yaitu sangat tidak sehat, diukur dari angka 201 sampai 300. Yang terakhir yaitu berbahaya, diukur dari angka 300 sampai seterusnya. informasi terkini update indeks standar pencemar udara di Kota Solo pada hari Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025 berada di angka 60, di mana angka tersebut termasuk ke dalam kategori sedang. Maka dari itu, kita sebagai warga Kota Solo ataupun sekitarnya harus terus menjaga indeks standar pencemar udara agar tetap berada di kategori tersebut atau bahkan bisa lebih baik. Adanya polusi udara disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu emisi industri dan pembangkit listrik, terutama yang menggunakan batu bara, menyumbangkan 44% hingga 71% polusi udara di Indonesia. Yang kedua yaitu ada emisi kendaraan bermotor, menyumbangkan 41% hingga 57% polusi udara. Yang ketiga yaitu pembakaran sampah dan limbah terbuka, yaitu menyumbangkan 20% polusi udara di Indonesia. Apabila polusi terjadi secara terus-menerus tanpa adanya pencegahan dan penanganan yang tepat, maka dapat menimbulkan berbagai dampak yang cukup serius. Untuk itu, mari kita minta pendapat dari para masyarakat mengenai dampak polusi yang terjadi di sekitar mereka. Apa dampak dari adanya pencemaran udara yang mungkin Anda rasakan? Bisa mengakibatkan sesak napas. Kalau menurut saya bisa menyebabkan serangan jantung. Penurunan imunitas tubuh. Pemanasan global dan perubahan iklim. Kerusakan ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan diri saya sendiri yaitu Ririna Nabila. Kemudian ada rekan saya Fajarul Hidayat. Dalam video ini kami mengangkat topik mengenai polusi udara karena cukup sering merasakan berbagai dampak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dampaknya sendiri, kita sering merasakan udara yang tidak segar saat dihirup. Dan yang kedua yaitu perubahan suhu bumi mengakibatkan iklim menjadi ekstrim. Dalam konteks SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, topik yang kami ambil ini memuat beberapa poin penting. Untuk analisis dari poin-poin tersebut, silakan simak materi berikut. Polusi udara merupakan ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah padat penduduk atau kawasan industri. Paparan jangka panjang dari adanya polusi udara dapat mempengaruhi dalam berbagai aspek bidang kehidupan, seperti bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, hingga bidang kebudayaan. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, pada poin ketiga yaitu Good Health and Well-being atau kehidupan sehat dan sejahtera, polusi udara jelas bertentangan dengan hak dasar manusia untuk memperoleh kesehatan secara keseluruhan. Permasalahan ini bukan merupakan isu lokal, tetapi merupakan isu global yang harus segera diselesaikan. Menurut WHO, 99% populasi manusia di dunia terpapar polusi udara yang melebihi batas aman. Maka dari itu, dibutuhkan integrasi kebijakan yang mumpuni untuk mengentaskan, bahkan menyelesaikan permasalahan yang ada, di mana hal tersebut harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, poin kedua yaitu penanganan perubahan iklim. Polusi udara yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk gangguan kesehatan, tetapi juga memperburuk kondisi iklim global yang kini semakin sulit untuk diprediksi. Upaya pengendalian polusi udara dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia masih belum merata. Beberapa daerah telah memulai langkah seperti transportasi ramah lingkungan dan energi terbarukan, namun penerapannya masih terbatas. Ketimpangan ini menghambat penanganan perubahan iklim dan bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, poin ke-13 tentang aksi terhadap perubahan iklim. SDGs
merupakan serangkaian dari 17 tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Sesuai pembahasan sebelumnya, tujuan yang akan dicapai pada poin ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera digambarkan seperti tersedianya fasilitas kesehatan yaitu puskesmas, rumah sakit, dan layanan darurat yang tersebar merata di daerah perkotaan hingga pedesaan. Impact lain yaitu menjadikan angka kematian ibu hamil dan anak menurun secara signifikan, berkat peningkatan layanan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Pola makan bergizi, olahraga teratur, serta pemeriksaan kesehatan rutin menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Kesehatan pun meningkat karena udara terbebas dari polutan, air yang tidak tercemar, dan memiliki tempat tinggal yang layak. Kemudian, poin ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim (climate action). Tujuan ini mencakup terciptanya lingkungan hidup yang tangguh terhadap bencana alam akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas. Pembangunan infrastruktur dirancang ramah lingkungan. Misalnya, pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin menjadi sumber utama listrik, serta tersedianya kawasan hijau agar menyerap karbon, memperbaiki kualitas udara, dan menstabilkan suhu lingkungan. Solusi yang dapat kelompok kami berikan terkait permasalahan di atas yaitu yang pertama, diharapkan masyarakat mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih dengan menggunakan transportasi umum, bersepeda, ataupun berjalan kaki. Untuk solusi yang kedua, pemerintah dapat memberikan kebijakan insentif terhadap perusahaan khususnya di bidang transportasi dan industri agar menerapkan energi ramah lingkungan. Solusi yang ketiga ataupun terakhir, demi kesejahteraan dunia, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa diharapkan mampu memberikan konferensi kepada negara terkait untuk mendukung dekarbonasi dalam sektor transportasi dan industri agar permasalahan polusi udara dapat diminimalisir atau bahkan terselesaikan. 1 beca, 0 emisi, 1 aksi, selamatkan bumi. Namun pesatnya perkembangan kota. Satu beta, 0 emisi, 1 aksi, selamatkan bumi.